أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak dan Ibu jemaah sholat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم. Wa makana lil mu'minin, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki, wala mukminatin, dan tidak pantas bagi seorang mukmin perempuan. Apa yang tak patut, apa yang tak pantas, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu setelah ada ketentuan itu mereka khiyar, pilih-pilih, bimbang, ragu mereka akan apa yang telah ditetapkan itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka, mengingkari, melawan Allah wa rasuluhu, melawan kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla, maka dia sungguh sudah sesat, dhalalan mubina, sesatnya teramat sangat nyata. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan tidak pantas bagi mukmin perempuan kalau sudah ada ketetapan dari Allah dan juga Rasulnya, lalu sebagai mukmin bimbang, ragu, banyak pilih atas apa yang telah ditetapkan itu. Siapa yang durhaka, mengingkari, mengelawan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh sudah berada dalam kesesatan, sesatnya teramat sangat nyata. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa makna di balik ayat ini? Di balik ayat ini Allah menginginkan kita sebagai hamba-Nya sami'na wa ata'na atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyakkah ketetapan Allah itu? Sependek yang saya tahu tidak banyak sekali, karena memang Islam itu mudah. Berapa ketetapan Allah? Cuma 2 saja biasa. Mana yang 2 itu? Satu, ketetapan berupa perintah untuk dilakukan. Yang kedua, berupa larangan untuk ditinggalkan. Perintah lakukan, larangan tinggalkan, sami'na wa ata'na, jangan bimbang, jangan kita ragu di balik itu. Yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Setiap apa yang Allah dan Rasulnya suruhkan kepada kita, tetapkan kepada kita, itu pasti banyak kebaikan di situ. Dan sebaliknya, apapun yang dilarangkan, kalau kita lakukan, maka di situ pasti akan mendatangkan keburukan. Sederhananya, perintah pasti baik, larangan di balik itu pasti buruk. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Bagaimana kalau contohnya perintah Allah itu berat? Lakukan saja. Bagaimana kalau sekiranya perintah Allah ketetapan itu tak masuk akal sama sekali? Ya terima saja. Kita tengok, ada tak ketetapan Allah yang tak masuk di akal kita? Ada, banyak malahan mungkin. Kenapa? Karena memang akal kita ini Bapak Ibu loadingnya lama. Kita tengok contohnya, tak masuk di akal. Yang disuruh disembelih Nabi Ibrahim. Ketika pisau itu ditaruh oleh Nabi Ibrahim, tawakal kepada Allah dan juga Nabi Ismail. Pada akhirnya memang Nabi Ismail yang disembelih? Enggak kan? Nabi Soleh, mujizatnya berupa apa? Unta yang keluar dari celah-celah bukit. Setahu kita, menurut ilmu biologi yang kita pelajari, sesuatu itu akan hadir, makhluk akan hadir kalau ada ayahnya, ada ibunya. Kita tengok Bapak Ibu, Nabi Adam ada ayahnya, ada ibunya Nabi Adam, ayahnya tak ada, ibunya juga tak ada. Ada orang yang wujudnya ke alam ini tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Bagi Allah kan tak ada yang sulit, cukup bagi Allah untuk mengatakan kun fayakun. Tengok lagi Siti Hawa, ada ayahnya Siti Hawa? Tidak juga. Ada ibunya Siti Hawa? Tidak juga. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Unta tadi mukjizat Nabi Soleh, tidak lahir dari alam rahim induknya. Unta yang domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim juga tidak keluar dari alam rahim induknya. Bagi Allah tak ada yang sulit. Kun fayakun. Kalau menurut logika Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita baca kisah bagaimana bencinya Nabi Ibrahim betapa bencinya Namrud kepada Nabi Ibrahim. Ketika penghuni istana keluar, lalu kemudian Nabi Ibrahim masukkan berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika penduduk istana balik, lalu didapati berhala-berhala itu sudah hancur rata dengan tanah. Maka para penyembah berhala pun marah termasuk Namrud sehingga mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa nih yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Lalu kemudian semua orang bahkan kebanyakan menunjuknya kepada siapa? Dituduh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yang tidak mau menyembah berhala. Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim, disidang di meja hijau. Pada akhirnya orang bertanya, Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim kemudian mengajak umatnya untuk berpikir. Apa kata Nabi Ibrahim? Mana aku? Tanyalah, Tuhan itu kan ada yang paling besar satu Tuhan. Tanya sama dia. Lalu mereka pun menjawab, ya mana mungkin berhala ini bercakap? Tahu pun kalian, kata Nabi Ibrahim, dia tak bisa mendatangkan manfaat, juga tak mampu mendatangkan mudarat, tapi kalian masih menyembah juga, minta juga kepada mereka. Ini Nabi Ibrahim mengajak orang untuk berpikir. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena tak ada lagi argumen demi argumen yang mau dijadikan untuk membantah Nabi Ibrahim, kalah mereka pakai otak, akhirnya mereka gunakan otot mereka. Mereka kumpulkan kayu bakar, lalu kemudian dinyalakan api membumbung tinggi sampai ke langit. Lalu Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu dalam yang kita baca, bukan dilemparkan dari jarak yang dekat, tapi jarak yang jauh. Kenapa? Apinya terlalu panas. Dibuat alat seperti ketapel dan kemudian dicampakkan Nabi Ibrahim di situ. Gosong Nabi Ibrahim, jadi abu Nabi Ibrahim.
Seperti yang kita tengok kalau di India kan ada biasanya apa namanya pembakaran mayat itu apa namanya Pak? Kremasi ya. Nah, jadi abu Nabi Ibrahim enggak. Justru ketika itu Nabi Ibrahim yang kata orang bahkan hangus bahkan jadi debu, ternyata Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan menggigil. Itulah kata Allah, kuni ya naru kuni bardan. Wahai api dingin kata Allah. Maka para mufasir menjelaskan Bapak Ibu, kalau ayat Allah hanya mengatakan ya naru kuni bardan, wahai api dingin engkau, beku Nabi Ibrahim di situ. Tapi Allah akan melanjutkan dengan satu kalimat lagi, wasalaman ala Ibrahim, api bardan dingin engkau, wasalaman berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Dengan adanya kata-kata salaman, selamatlah Nabi Ibrahim. Tak masuk di akal kita, mustahil rasanya. Tapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Apa saja ketetapan Allah, terima saja. Apapun perintah Allah, lakukan saja. Di balik perintah banyak kebaikan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dapat perintah Nabi Nuh untuk apa? Buat kapal. Orang yang tinggal di tengah gurun dapat perintah untuk buat kapal. Masuk akal? Tidak masuk akal. Ringan berat ini perintah, berat sekali. Kok berat? Maka namanya juga gurun Bapak Ibu. Jangankan cari kayu yang besar, cari lidi aja sulitnya minta ampun. Bapak Ibu mungkin rata-rata sudah melaksanakan haji atau setidaknya sudah balik melaksanakan umroh. Bagi yang belum, semoga Allah mudahkan kaki kita bisa menginjakkan di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bertalbiyah bermikot di Madinah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, lebih kurang 5,5 jam dari Madinah ke Mekah itu kita tengok kiri kanan muka belakang kan cuma dua saja. Kalau tak bukit bebatuan maka gurun padang pasir. Sulit cari kayu, sulit cari lidi. Untuk buat kapal kan tak dari kayu yang kecil, kayu yang besar. Sehingga di dalam kitab Qasasul Anbiya kita baca Bapak Ibu, kayu yang dipakai oleh Nabi Nuh untuk buat kapal itu ditanam selama 100 tahun lamanya. Setelah umurnya 100 tahun berarti kan sudah besar-besar kayunya, barulah diolah oleh Nabi Nuh untuk buat kapal. Ketika Nabi Nuh buat kapal, dipuji oleh umatnya, disanjung oleh umatnya, bukannya dipuji, bukannya dimuliakan, tapi justru dicaci dan dihinakan. Bahkan yang meremehkan Nabi Ibrahim itu bukannya orang yang jauh, tapi orang yang terdekat dengan dirinya sendiri. Siapa dianya? Itulah tak lain dan tak bukan anak dan istrinya kan Kan'an. Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan terjadi kalaulah Nabi Nuh tak mau menyelesaikan pekerjaan pembuatan kapal karena dia tak tahan dengan cemeh, caci, hinaan orang. Ya Allah, tak mau lagi aku menyelesaikan, ya Allah, ini tak apa-apa nih perintah ya Allah. Andai kata Nabi Nuh menyerah dia ketika itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentu Nabi Nuh akan ikut binasa bersama umatnya yang pendosa. Justru karena perintah Allah itulah yang mendatangkan keselamatan. Makanya apapun yang Allah suruhkan, yakinlah kita di situ banyak kebaikan. Tapi sebaliknya, di balik yang dilarangkan, kalau tak kita jauhi diri kita dari yang dilarangkan itu, maka di situ pasti banyak kemudaratan. Contoh Bapak Ibu dimuliakan Allah. Akhir-akhir ini kita agak sedih di negeri kita ini. Mulai muncul lagi menjamur LGBT. Ya kan? Pergaulan bebas, perzinahan begitu sangat tinggi sekali. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Allah kan telah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kenapa? Di balik zina itu banyak kemudaratannya. Allah tegaskan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan malapetaka, bencana serta musibah yang mana petaka itu tak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi orang-orang yang taat, yang rajin sholat tahajud, tak ketinggalan sholat duha, puasa Senin Kamis pun akan mendapatkan buah dari kemaksiatan seorang
manusia. Saya masih mencari-cari, Bapak Ibu, katanya ada hadis yang mengatakan kalau ada satu rumah di situ orang berzina, itu 40 kanan, 40 kiri, 40 depan belakang itu akan dapat imbasnya. Tapi saya belum menemukannya lagi. Tapi yang jelas ayat sudah mengatakan dibinasakannya suatu kaum, suatu negeri itu karena apa? Ada satu di antara mereka yang berbuat maksiat. Tak berhenti sampai di situ. Ada orang contohnya berzina. Bapak Ibu, lahir nanti anaknya. Bolehkah anaknya itu dibinkan kepada bapaknya? Tidak boleh dia dibinkan kepada bapaknya. Binti fulan contohnya. Dia tidak boleh dibintikan kepada ayahnya. Berhenti sampai di situ. Tidak. Kalau nanti usianya sampai untuk menikah, boleh anak ini dinikahkan oleh ayah yang berzina dengan ibunya tadi? Tidak boleh. Tidak ada walinya, tidak sah dia itu ayah. Sekalipun secara biologis memang ditengok darahnya memang itu darah bapak kandungnya, tapi dia, Bapak Ibu, melakukan itu sebelum terjadinya lafaz ijab dan itulah ijab dan qabul itu mukjizatnya di situ. Berhenti sampai di situ? Enggak juga berhenti sampai di situ. Sempat nanti salah satu di antara mereka meninggal dunia. Bolehkah mereka saling waris mewariskan antara satu dengan yang lainnya? Tidak boleh mereka saling waris mewariskan antara satu dengan yang lainnya. Itulah bahayanya zina. Belum lagi kalau ditinjau dari sisi kesehatan yang sampai hari ini belum lagi didapati apa obatnya akibat orang melakukan zina. Contoh terakhir kita ambil, dilarang kita untuk iri, untuk dengki. Kenapa? Kata Nabi, iyyakum wal hasad fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kamu karena iri, karena dengki, kata Nabi. Kenapa? Iri dengki dapat menggerogoti segala amal manusia sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ada iri tersimpan di dalam hati kita, semua amal kita itu sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya iri, Bapak Ibu. Kita tengok terjadinya pembunuhan pertama di atas muka bumi ini terjadi karena apa? Iri. Kenapa Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya? Iri. Kenapa si Qabil dibunuh, si Habil dibunuh oleh si Qabil yang membunuh si Habil? Kenapa itu terjadi? Karena iri. Maka jauhkan diri kita dari segala yang dilarangkan. Kenapa? Di balik yang dilarangkan itu karena banyak keburukan. Pada akhirnya Bapak Ibu, kita bermohon kepada Allah, semoga setiap yang baik-baik itu, semoga setiap yang Allah perintahkan, Allah berikan kita kemudahan dan kekuatan untuk melakukannya, dan di balik semua yang dilarangkan, Allah jauhkan kita dari diri kita sejauh-jauhnya, sebagaimana Allah menjauhkan timur dengan barat, utara dengan selatan. Seiring dengan itu, selamat kita di dunia, bahagia kita di akhirat, tak lagi ragu dengan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.